Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil zalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha faddala bani adam wa faddallahu ala katsirin mimman khalaqahu tafdila. Mabadu. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, di tengah-tengah euforia Persib menang, ya begitulah caranya. Begitu mendengar bonus dari gubernur, dari pribadi itu 1 miliar. Kemudian katanya ASN harus mengumpulkan juga bisa mencapai 1 miliar. Jadi 2 miliar bonus dari Pemprov Jabar, tapi bukan dari APBD. Bagus sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus jaya olahraga khususnya sepak bola Indonesia. Bapak dan Ibu kawan-kawan sekalian, kemarin ada yang komentar ke Aki beberapa orang. Ki, bila PLKB itu kerjanya seperti Kang Deddy itu ya, itu kan lambat Ki. Lambat. Kang Deddy itu kan cuman kalau sehari cuman 1 atau 2 itu kan setahun itu dapat berapa menyelesaikan masalah. Oh tidak begitu. Pertama, sekarang ini kita kan materinya banyak ini. Kita cerita quick win aja. Quick win itu ada yang disebut dengan genting, ada yang disebut tamasya, ada yang disebut gati, ada yang disebut super cup, dan ada lansia berdaya. Masing-masing kan daerah itu beda-beda kan, begitu permasalahannya. Sekarang kalau 1 orang PLKB di Jawa Barat sajalah gini misalnya. Di Jawa Barat 1 orang PLKB menyelesaikan masalah itu dalam 1 minggu misalnya. Itu lambat itu 1 minggu itu. Di luar kegiatan yang lain kan. Misalnya menemukan anak stunting. Kemudian anak stunting itu disambungkan, diperiksa. Setelah itu kemudian dia mencari orang tua asuh. Katakanlah sampai seminggu dapat. Bayangkan oleh kita. 1 orang seminggu berarti sebulan dapat 4 di luar pekerjaan yang rutin tuh. Ini yang spontan saja. Yang istilah Aki itu adalah mikir lompat hakan. Yang itu aja. Nah, kalau itu 4 sebulan kali berapa ribu PLKB yang ada di Jawa Barat. Misalnya ini Aki juga tidak tahu sekarang datanya berapa. PNS, P3K ditambah dengan TPD dan honorer-honorer lainnya yang ada di kabupaten kota, misalnya 2.000 saja. Berarti dalam 1 bulan bisa menyelesaikan 8.000 masalah. Kan begitu. Dan langsung itu. Katakan Deddy itu ya, kalau langsung itu tidak birokrasi. Kalau birokrasi itu pertama lambat ya. Memang harus kalau organisasi. Tapi kan Aki sudah menyebut kemarin bahwa pertanian itu tahun 70 itu kalau rentang kendali itu tidak berpribadi. Kalau penyuluh itu adalah manajemen utuh itu. Ya, bayangkan sekarang kalau 1 masalah selesai 1 minggu di luar kegiatan, itu di luar kegiatan rutin. Spontanitasnya misalnya begitu. Atau yang disebut dengan manajemen mikir lompat hakan itu, maka menyelesaikan 8.000 masalah 1 bulan. Setahun kali 12 hampir 100.000 masalah. Bisa teratasi. Artinya kalau itu kan kenapa Deddy mah bisa memberi itu. Ini mah sesuai dengan tupoksi. Kita jangan melihat memberi uangnya, menangani langsungnya. Itu mah atuh lain, Kang. Cuman ini mah cara kerja seperti itu. Kemudian kita dalam tupoksi. Misalnya kita akan mempermasalahkan tamasya. Nah, di luar masalah kasus yang tadi, misalnya tamasya kita memperbaiki 1 bulan sekali. Itu adalah bagaimana pertemuan BKB teman asuh itu.
dengan KKA-nya, dengan evaluasinya, dengan pakem-pakemnya, kemudian atau mencari lagi tempat yang lain, satu saja sebulan. Berarti kita sebulan akan dapat 2.000 tamasya yang begitu berkualitas. Karena kita kerjakan dengan hati, kerjakan dengan rasa, dan kemudian berasa bertanggung jawab. Tahu terhadap hakikat-hakikat. Begitu caranya. Jadi tidak itu. Terus misalnya ada Super Cup. Super Cup itu pelayanan home care itu ya. Kan kalau Kang Deddy punya dokter sendiri. Kalau kita ya dokternya dokter puskesmas lah. Kita koordinasi menyelesaikan bahwa Bapak A di RT Anu, di tempat Anu, dia mendapatkan atau sedang sakit dan tidak bisa pergi ke puskesmas dan lain sebagainya. Kita ada kunjungan dan ini di tempat lainnya juga sudah ada. Jadi kita tinggal menyelesaikan masalah, menemukan masalah. Aki sekali lagi ya minta agar kita itu tidak boleh menghindari masalah. Kecuali kalau kita sudah mentok. Begini caranya. Dulu itu orang itu sekarang kalau ada orang yang nanya. Kemarin aja Aki lihat ya. Kenapa kita tidak memanfaatkan vasektomi yang begitu luar biasa. Sekarang di mana Kang Deddy tidak bicara tentang KB? Di DPRD, di perusahaan, di mana-mana. Itu permasalahan inti Jawa Barat dari sekian permasalahan kemiskinan dan sebagainya. Penyebabnya adalah KB dan selalu diomongkan ini manfaatkan oleh kita. Begitu itu dari segi aspek kontrasepsi, dari segi kuantitas. Nah sekarang dari segi kualitas quick win-nya. So ya misalnya ada lansia ingin berdaya. Lansia itu tidak berdaya. Misalnya gitu. Ada satu misalnya lansia tidak berdaya. Nanti kan ini sebentar lagi akan ada pemberdayaan yang luar biasa di desa itu. Apa kita harus mulai ini cepat dengan adanya Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih itu kan diumumkan oleh Menteri Pangan itu Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan. Itu menantunya Amin Rais ya. Itu diumumkan bahwa kita satu desa akan mendapat 3 miliar pertama. Di situ ada dagang gas LPG harus di situ. Pupuk harus ada di situ. Sembako harus ada di situ dan lain sebagainya. Nah, ini kan lansia berdaya ini kita akan melihat potensi-potensi ini, kita berdiskusi di desa. Ini bisa dimasukkan kepada mereka-mereka dalam pengelolaan koperasi Merah Putih. Wah banyak sekarang itu, makanya kreativitas, tidak usah takut. Banyak sekarang kawan-kawan kita di lapangan menghindari masalah. Nu penting dengan selamatkan diri masing-masing. Itu yang sebetulnya kita itu mulai mundur. Kalau dulu itu ada orang yang menentang itu diserang dulu, bukan toh didatangi dulu, diberitahu dulu. Pada titik-titik tertentu saat kita sudah mentok baru kita mundur, ulah nguruskan hiji. Tapi setelah banyak sekarang kadang-kadang ada orang yang agak sedikit strength terhadap KB atau terhadap yang lain. Biar aja mundur, belajarnya kurang begitu. Jadi seperti Kang Dede sebutkan, Kang Dede Rusyono itu kemarin, kenapa kalau dulu tuh kreatif karena tantangannya tinggi, sekarang tidak kreatif karena kita tidak melakukan itu. Ini karena sekarang itu alasan yang Aki terima itu ya, yang Aki terima itu adalah sudah bukan zamannya, ya sekarang itu zaman teknologi dan lain sebagainya. Itu lihat itu gubernur kita, itu dia mundurnya itu mungkin ratusan tahun karena akan pakai manajemennya Siliwangi, dianya juga kunjungan kepada perorangan, tapi dia akan berhasil. Nah itu makanya Aki juga ingat lagi kepada teori Pak Maman yang disebut mikir lumpat hakan itu setelah melihat Pak Deddy begitu cengeng dalam melaksanakan individu, dan setelah itu harus menanggung resiko sampai mau dibunuh kan Pak Deddy itu. Nah kita mah jangan sampai ke sana lah, dan gak akan ada yang membunuh karena ya dibunuh balik tuh. Nah kita itu karena kekurangan akrabat di tingkat desa. Oke? Jadi itulah, kalikan saja, kalikan. Ya, kalau misalnya sekarang kita akan gati
ayah teladan. Tentukan indikatornya, pintar. Nah sekarang ayah teladan itu kan ada dua tuh, karena akan fatherless itu akan dua, yaitu ada orang yang ayahnya sendiri diperbaiki oleh kita keteladanannya, atau kita mencari teladan yang lain. Itu bisa kalikan kepada jumlah PLKB yang ada. Itu masalah di Jawa Barat akan terus-terusan berkurang, bisa-bisa selesai. Daripada pura-pura kita tidak tahu, padahal runyam di bawah itu banyak masalah. Itu yang sekarang DPRD pada ngomong itu berteori itu disangkal semua dengan kenyataan di lapangan. Kalahlah itu semua. Gitu ya. Selamat bekerja. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.